mata. Nah, kemudian memberi nama kepada anak, ia tu wija-wijata, isitungan asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya. Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhilah ada sifat anak-anak. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah hajat sahibul bait yang itu akad tanah untuk memberikan buka puasa dalam rangka acara tasyakuran akikah. Jadi memagi-magi kehadirat rilalana yon rom masegenewe dapat barakai pun Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nasabah ini adalah bulan Ramadan menjelang buka puasa. Sebenarnya doa itu sangat mustajabah. Jadi sambil kita mendengarkan ceramah, tudangi bisa kita sambil bersikir dalam hati nasabah ya toko agama tak namoto mangkalinga ceramah wa ditoki masih kiri-sikiri dalam hati. Nasabah ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena pun Allah Ta'ala untuk makasih. Jadi hati tetap berzikir tapi bercilita mengkelingamu ceramah. Ini nasabah berkaitan dengan akikah, makanya situnganna acara akikah itu apa salah. Nomor siti memberi nama, elengi asang anak tak. Yang kedua memotong rambut. Jadi lay goncing memotong rambut itu perintahnya kau perintah desa itu dicukur habis. Jadi biasanya tuh ini kotoma tapa ulo untuk anak-anak cedek mi lega. Padahal ya pemerintahan agama itu dicukur habis. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, maka jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi ya ulu anak-anak aja ni sesah, namo menisi lampa. Nareko mata pa udo ki nareko acara akikah. Kemudian disunnahkan ia ulu pura itapa itu itimbang. Jadi deni biang tapi itimbangi siaga tanakna kemudian dibelikan emas ulawang napa ya sidekang. Jadi taniadi na ya sidekang tapi ulawan nah. Jadi yang ulawang siaga tanakna kemudian disedekahkan. Maka dia nabita kalau tidak mampu dengan emas maka ganti dengan perak. Jadi ya kodena ganna di tataliang ngulawang untuk ya sidakang ya rotana na ulu na nana ya kekaye salah kataliang makanya disebut perak. Jadi salaka siaga tanah nah dibelikan saking pentingnya. Kemudian akikah juga dengan menyembeli binatang. Iya kok akikah itu disunnahkan kambing. Lurusanna kambing itu domba. Walaupun angka tahu pandrita termasuk alena pengulut Imam Tasyafi dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu anjurkan membolehkan akikah dan menggunakan sapi. Jadi ya kong kakama tahu mahakekan na sapi nagere angka tu tahu pandrita palabay alena pengulut Imam Tasyafi. Tapi ya ko alena pengulut Imam Abu Hanifah tetap dengan Imam Malik itu menggunakan kambing. Ya bembe igere nareko toh mahakeka masaro lebih dan disunnahkan nareko arwane dua ya kumakun recidi tapi ya kodeta mampu tetap sama-sama boleh satu. Nah sebab nabita mahakeka ibi apona cidi mi nageresan
Makanya ketika dia berwasiat bahwa bagi yang mampu silahkan cukupkan 2. Jadi dia tu namu telak maka dah harus kau mahake kete 2 bembek tidak. Kalau arwane cuma masarolap dimi na reko 2, tapi ya kau si dimi kemampuan tak cidi na tagere. Akan tetapi dalam beberapa penjelasan ulama ada mengatakan hadis maka dana reko mahake kete wena bembek nagere 2 tapi dia nasin raja, maka dia lebih utama cukup 1 yang dimasukkan. Apa angkai di kebiasaan masyarakat maka yang penting 2. Lici di maraja na pemelici di madani. Kalau di penjelasan yang saya pernah temukan itu tidak boleh. Magai angka kekurangan nah nanti anak-anak kita tidak mampu berlaku adil. Jadi rumah tu anak-anak ekoi hakekai nade nasin raja bembek nade na adil pemeraja. Itu jadi lari ke pengaruhnya ke anak. Apa ia kotomelo mala dasar akika maraji ya curito nga kaidana akika secara sempurna. Cuma kebanyakan ngidi nare kotoma hakika nasabaya tu kok kita pikir bab akika dengan bab kurban itu satu bab. Jadi bab akika dan kurban itu sama. Si dionron na koki bab na bab fikih, sehingga kadang-kadang penjelasan tentang kurban itu juga kita temukan dalam bab akikah. Nari makona naro upasangi maka dia tu hakikai ini karena berkaitan dengan waktu berarti pitu ngeso jajin nanae menyanjurkan untuk diakikah. Artinya disunnahkan. Tapi ya kodena to sampa wadimui tambahi pitu ngeso. Jadi tambahi pitu ngeso jadi mancaji hari ke-14. Ya kodemo pato sampa itambahi si pitu ngeso. Jadi hari ke-21. Ya kowite penjelasan atau pandrita akikah itu disunnahkan pada 3 hari itu. Jadi 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Jadi ya komeki mahakeka ya rotala wetu. Ya aja tak kada sera sona. 10 sidia sona. Angkato tu istilah na tomatot tariolo maka da mapaganda aso. Di sakadake gana sama paganda. Padahal sebenarnya ya sengi pak ganda kotomelo mala dasar. Ya ko angka anak-anak jaji sesudah sholat asar itu tidak dihitung. Misalnya asos ini pura asara na jaji dia bilang itu soh. Baja pinapaki mak bilas ini. Ia riasa mapak ganda soh. Karena memang tidak terhitung karena bulan sudah muncul. Mubah na ulangnya dia na dihitung. Betongan na dia dihitungnya sesuai makanya dipindahkan. Angka lalu atau pandrita maka ada pura loro. Sesudah sholat duhur kan itu sudah masuk. Kalau sudah lewat waktu duhur itu sudah tidak dihitung itu hari. Angka to maka masih dihitung. Nanti sudah asar. Baru tidak dihitung. Makanya angka tu mak bila dia nak bilangnya tu sesuai ko jaji morina loro. Maka to maka ada pura pi asara. Tapi yang jelasnya nareko sebelum duhur semua ulama sepakat bahwa hari itu dihitung. Misalnya maka ada asosinin na jaji tete 10. Berarti kita menghitung hari Senin. Jadi pitung ngeso ke depan dihitung dengan hari kelahirannya. Itu yang disunahkan. Kemudian iya ko akika, ya ko pihak desa itu sebenarnya kulitnya sama dengan kurban. Ia tuh olina kalau ipake maka roba itu ditanam. Yalai bukun na ya tolo kolo igere napala yala balulana na ibu kurang kemudian ditanam itu yang sunnah. Ayo pidi inasu bukunna napai balulana begitu. Jadi yang paling utama itu kotoma hakeka sama dengan kurban, tapi ya kok bedana sedikit dengan kurban dengan akikah. Ia kok akikah dibagikan dalam keadaan masak. Betongan na inasui dagingna napa ya pandrengang disedekahkan. Ia kok kurban de mamata. Kemudian memberi nama kepada anak. Ia tu wija-wijata isitungan na asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya.
Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca, ternyata itu asangnya na pengaruhi ada sifat anak-anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokowite kebanyakan anak-anak tak tiga suku kata karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia rokieleng yasa madari malampela ada. Nah yang rotona na sang-sang artis. Tapi kalau saya tidak masalah, yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang asang yang memang menjadi doa. Kemudian iya roh anak-anak esitonganna ko perintah agama pada saat kita mengakikah anak maka dakauna cukur habis rambutnya itu nasabak memang ternyata ulo anak itu mengandung penyakit. Purai nataliti angkat tahu acat taliti yang menggunakan alat maka ternyata ya roh ulo anak itu ada virus di dalamnya. Makanya untuk menghindari penyakit ke anak itu mestinya rambutnya itu dicukur habis. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk bayi yang diakikah itu dicukur habis rambutnya. Cuma ini kebanyakan kita mencukur habis tapi pertama ku kalukue. Pertama ku kalukue supaya menjadi doa. Sebenarnya itu kan tafaul. Tapi kok ya sebaiknya jangan, tidak usah dimasukkan ke dalam kelapa. Tertimbang. Itu yang paling pokok. Yang apalagi anak kita yang diakikah pada hari ini berkah lopun lolongan karena bersamaan dengan bulan Ramadan. Jadi barakahnya itu bulan Ramadan nareko mapabuka ki memberi sedekah dan itu menjadi doa. Tapi wilawi lokori di sini yang kehadir pada sore hari ini tilodongengi, saya tidak tahu namanya siapa nama anak yang diakikah, tilodongengi oh ya entah Alparendra Hapa, oh ya, luar biasa namanya nih. Ya, tilodongengi anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah dan diberikan umur yang panjang. Cuma memang kotomelo mak bicara tapaul akikah Pak Bu, termasuk makanan akikah itu tidak boleh pedis. Dinawad di mapasena sunnah ko nasu akikah supaya ia ronanae semua orang cinta kepadanya. Itu tapaulnya. Jadi istilahnya senung-senungannya itu, dan itu dianjurkan memang di dalam agama. Masalah dengan masakan menggunakan bumbu yang manis. Itu niat yang iman reladan aja minta pasigaru supaya anak itu orang kasih sayangnya luar biasa. Saya kira hal seperti itu penting sebab itu adalah doa. Kemudian kita yang semua yang hadir di sini pasangi kebanyakan kita itu nareko toma puasa, kadangkala kita tidak memanfaatkan doa buka puasa. Jadi rositongan nakoto buka, kita akan membaca doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya rahman. Sitongan doa ini itu dibaca sebagai pengantar. Tanya doa pokok. Jadi cicapi upakolin, iya ropak dongangnya tanya doa pokok. Itu doa pengantar. Iya komakadaki Allahumma lakasuntu. Sitonganna itu ipodangi pengalata denganmu aku berkuasa. Nasabak pengalata ta'ala na toma puasa. Nasabak pengalata ta'ala to yero kui pengalata ta'ala pangolo tappa si bawa dengan rezekinya kita berbuka. Maka dengan itu aku bermohon kepadamu. Pada kotoma pengakuan dia ropa, dia pagapak dongang isana ro, dia pagapak dongang. Apa hangnya? Tanya pak dongang iro napi pangantara. Jadi aku makadaki tu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu. Sitongan itu napi pangantara. Tanya apa inti doa? Apa makadaki nasabaidi po wa puasa. Etapa ko kotomidi puang. Dale tangkai talenga upake buka. Napa? Milauki dengan rahmat Allah. Napa ki milodong? Makanya ko pura ki buka. Ya kau minungi jolo, pura ki minung, baca doa itu, baru berdoa untuk kebaikan.
Jadi kadang kala ini milodok gang kami ribaca sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak dongang imun rinah. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada ko kui sampajangnya maka dami do iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu do iftitah. Nanti intinya itu masuk di Fatihah. Jadi makumatoro ya doa buka puasa. Sitongannya itu Allahumma kan ada dua, ada yang pakai zahabaz zumau. Ya kalau yang pakai Allahumma lakasuntum ya silahkan, yang pakai zahabaz zumau silahkan. Sitongannya kalau zahabaz telah basa tenggorokan, kapura pi minum apa merica 3 roh itu. Makanya sesudah minum air putih jangan langsung makan. Ilodongi jolo. Nah sabab iya tuh tahu ma puasa 2 pahala itarongan kupong Allah Ta'ala, 2 hadiah. 1 hadiah ketika dia berbuka, dan 1 nanti ketika di hari kemudian. Iya roh ketika berbuka, kulino ya lengi. Makanya sitongan na malaikat natayangi milau doang pada saat kita pas sudah berbuka. Ilauki agak kebutuhan tak. Yang penting kebaikan. Ilauki rezeki silahkan. Yang tidak punya keturunan silahkan minta di situ. Nah sabab pada saat itu na janji ki pong Allah Ta'ala siapa yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi padamu itu kau makan sahur, dia tuh makan sahur resito mana on roto milau do makan jalada. Cuma kadangkala kita tidak gunakan. Jadi saya sering wasiatkan, sering sampaikan ke jamaah, apalagi sekarang banyak macam penyakit, makan jalada itu kalau kita beli kurma, kemudian kita jadikan sebagai air rendaman kurma. Saya dapat itu di tibun Nabi, maka da karoma yala napa iremeh dengan air hangat, tapi nanti bangun sahur baru dimakan. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Yeah. Tapi iremeh memang iko pura ki ibu kako wening, istilahnya tapura masam pajangisa, kita ambil air hangat puku, napa yale karoma talupa itu direndam, kemudian ditutup. Nanti bangun sahur baru kita makan kurmanya, kemudian yinungi wena. Ini riasang air rendaman kurma. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Dan itu di tibun Nabi itu. Jadi Rasulullah itu sering minum dengan minum rendaman kurma. Jadi Pak Burair. Tapi remeh, deni remeh maka ada ipak beni pak. Jadi maghrib misalnya atau sudah isah atau polepi matarawin apa remeh. Apalagi kalau kita sebenarnya gunakan yang sunnahnya sahur dengan kurma itu makan jalada. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah ambil sunnahnya. Tali sunnahnya buka puasa. Termasuk juga berbuka dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi sahur dengan kurma juga. Selama angka karoma kubolata karena itu obat. Cuma itu kekurangan karoma kalau dia dimakan genap itu tidak menjadi obat. Ya kui makan ganjil itu menjadi obat. Jadi makan daya ganjil. Jadi ya ku mancaji pak burai ku yang ganjil. Sange ganjil ya cidi telu 5 pitu seperti itu. Jadi kalau makan kurma usahakan ganjil. Nah, itu makanya disunnahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Bagi yang terbiasa. Tapi di kang sembaramo. Cuma memang kurma itu adalah obat. Itu penting saya sampaikan. Apalagi kalau kita pakai rendaman kurma tadi. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga upasangi maka ada sitongannya tuh hadiah memetu tuh nalingi pong Allah Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur macilaka ki nareko tasalai ulan ramalan na de na tumapaci poleri dosa-dosa nasabak na buka rame matuki pong Allah Ta'ala pintu pamasena. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan ini dia mudah. Jadi magampat tuh. Jadi tasakamay makada orang malangi tasakin itu setange nabitam itu makada itu semua setan itu sudah dirantai. Makanya itu orang malangi magampat tay masjidaka, magampa moto masampajang, magampa mengaji. Nasabak dena na pangaruiki setan aga manipe pangaruiki cidiman hawa nafsu. Nah, ia tu tay maki buat dosa dua sumberna. Ya kotannya pengaruh nafsu, pengaruh setan. Tapi ya korang malangi, lai sakir lagi setannya, napasue mani.
Makanya ya kau angkat tahu maki buat dosa maka namaje pene ya sakira na setangin ang kamu paru tahu to 5 dosa kung kamu paru tahu to liboto etanya na tak ganggu ya tuh agak pale hawa nafsu man. Makanya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Deto sini patat deng aja tak ada ma puasa ki supaya tak dengin apa sesuai dia cocok. Nafsu itu harus tetap ada. Sebab ya kau tahu dia gaga na pas sunnah dia tu gaga isur lo mak balu nasai aku dia natarala isuruh magalu nasa koran rebalau isuruh lo dangka nasa ko torogi de sisa gapa tujunna dalam agama itu butuh itu. Makanya hawa nafsu itu cuma mau dikendalikan nah sabab ia komatandre na pas sunnah tawe tidak terkendali kehidupannya. Nah, makanya puasa itu mengendalikan yaitu ampai de nawat di kotomandre yang menahan nah yaitu kotoma puasa pak nanti itu dengan sendirinya tertutup usus apa maka dia nabi teh itu salang mandre cik dimi usus nana pake ia kapere sera nah, iya jadi ke orang kafir itu makan dengan 9 usus jadi salangnya itu cik dimi nah, makanya tuh biasa kau nadapi ni talu pulo puasa madari koto mandre tatalu timpu mi masoni cedelada mi andre maka namaje pe biasa wandre tak dua pene napa maso maje pe na wandre cedelada mi wandre maso karena memang usus itu tertutup. Ayana riasa maka ada orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi ya kau makan jai puasa atau itu betul-betul ma puasai maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si diburasa nan remesoni cuma biasa dipasah. Nasabak nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi makin sehingga kembali pema normal. Makanya itu kau ma puasa itu tatut itu peruna ada 8 usus itu tertutup tinggal 1 yang terbuka. Nanyaro parue nonri lasa makanya nareko makanja puasa na teh deto na balas dendam pak angkat to tau ma puasa dia na puasa balas dendam ni deto ngasanan rekose tapi petapan dia nan rekon ni makabala mi itu makanya saya wasiatkan untuk puasalah dengan baik insyaallah hari pertama sampai 10 tuh mapai elok gangka makoko tuh mapai elok biasa tuh bebek kulit agak pahit karena itu detoksifikasi sana. Ya racun tamu kuadal na watakali melalui makanan itu yang dikonsumsi darah sehingga namo tu papina dingin makalelato kada tidak seimbang itu 1 hari sampai 10 pertama ya matu ko 10 kedua 11 sampai 20 mamulan itu maringang itu istilahnya rejuvenasi iya rosel-sel tutup kulalan na watakalewe mamulan ni tak buka keganiasan termasuk saraf yang tertutup. Makanya si tongan na ya tute komelo yo operasi suruh ma puasa. Magini suruh ma puasa karena untuk pensterilnya lebih cepat. Dia itu gagal si tongan na pak tahu dia gagal puasana. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada puasanya. Ular saja itu berpuasa. Ia tu ulae patapulo sona patapulo wanina de nanre de ninu enak pataselle olina. Ia tu nama lolo ulae itu karena tidak makan. Kapan mandre dia na lolo. Itu jadi ular itu berpuasa supaya dia mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Makotori di selna watakaleta mesti itu di upgrade. Makanya ma puasa ki 1 kali dalam 1 tahun. Supaya ia ro isa lalangnya stabil ipemang. Ya kene oto turun mesin 1 kali 1 tahun. Iya. Jadi sisa sitang ipano masinana ni bisa imanang. Iya naro dipakai ramalang. Makanya sebenarnya puasa itu aturannya begitu. Kemudian kita gere pelah-pelah puasa itu akan berubah. Jadi semua yang berpuasa itu pasti ada. Manu itu puasa tau. Kada kaya kabat tu, ia tu manu ko mangerengi, dia tu nak bab botalona na reko dia na puasa. Makanya kau katau mangerem manu na tulina pandre, mega tu amporong talona. Karena sebenarnya ayam yang mengeram itu menjaga suhu panas tubuhnya, makanya dia tidak makan. Itu ampai manu mengerengnya dia nandre tu dia na inung. Magai supaya dia bisa menjaga suhu panasnya sehingga telurnya bisa menetas. Itu ma puasa tuh. Namo tu olo-kolo itu ma puasa cokie ya ko malasa cokie itu mana sa denandre supaya keluar. Ya ro racunnya kota kalena pada mi ko mandai racu cokie pasti itu dia menahan supaya keluar. Asu makoto di semua binatang itu berpuasa. Nah iya kolo ma puasa supaya dia bisa berubah menjadi sempurna. Ini rupa tahu ma puasa ki supaya menjadi hamba yang bertakwa. Makiro si tonganna.
Ya iya nang kat salat dena puasa ya si cuki na ya. Itu ya si cuki. Jadi angka kama salam maraja ni dena puasa maka aja buat tempat tersinggung tak pernah kadai cuki lagi mah puasa apalagi di. Nah, ini penting saya wasiatkan. Karena banyak orang tidak memahami hakikat puasa. Padahal itu Nabi ta makada saumut tasihu. Puasa ko sarekom mangina angka kumancaji madising. Mega toto nasa wah malah sama ya aku mau puasa kak itu jadi tapi pasangi iya tuh tahu mau puasa tania awatana tania ya iya aja tak ada mau puasa ki awatana tewangi deh tuh yang berpuasa itu menggunakan iman tepat makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tahu matapa ini tioli tania tahu mawatang angka tahu pak maka raja watak kalian maka raja badan apa itu 10 loyo nih apa fisik nami mawatang kato tahu ya kwiritai tahu matoa madoko di pala satu nih kasih magi nama kegala ma puasa karena iman makanya tepat itu newa si salah nareko ma puasa itu si bawa tahu dena puasa iya kok tepat mau tewangi na mau pek ko batena insyaallah tetap kuat nah karena kenapa keimanan itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Kemudian, ini sudah dekat. Kemudian saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, maka untuk bulan Ramadan, usahakan banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ia memato pasangan na ramalangi. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi iya komeki istighfar tapak biri-biri nijo istighfar tak. Dewat yang istighfar tapi tapak biri nijo kalimat istighfar. Kalimat yang dipakai di bulan Ramadan Allahumma innaka afuwun karim. Nasaba iya na kalimat na paturu kung Allah Ta'ala lori umat na nabita khusus dipakai menghapuskan dosa. Jadi demeto na tutu dosa nalagami matto. Jadi komeki laga idosata maka baca itu. Dari situlah sehingga doa ini yang sering kita ucapkan antara sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan karena ini menjelang berbuka. Makanya aku pure mala nandre tahu apa buka tahu ya pak iya ko buka pite na paloman landre si lulu. Jadi makanya aku malam mani nandre napa tataja buka puasa supaya dia nasi lulu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.